Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, selamat datang di pendalaman materi mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada KB kali ini kita akan mempelajari tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat multikultur. Hakikat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia kita awali dulu dengan konsep nasionalisme. Apa sih itu nasionalisme, Bapak dan Ibu? Nasionalisme secara sederhana diartikan sebagai paham atau ajaran mencintai bangsa dan negaranya sendiri, sehingga sangat penting bagi kita memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Rasa nasionalisme berbicara tentang cinta terhadap negaranya sendiri. Hans Kohn dalam bukunya yang berjudul Nasionalisme, Arti dan Sejarahnya Nasionalisme, Its Meaning and History, suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Artinya, rasa nasionalisme warga negaranya akan berpengaruh terhadap negaranya itu sendiri, sehingga akan muncul yang namanya persatuan dan kesatuan. Sehingga sangat penting rasa nasionalisme ditumbuhkan kepada setiap elemen warga negaranya. Terbentuknya nasionalisme di Indonesia melalui berbagai tahapan, Bapak dan Ibu. Kita lihat yang pertama, mulai terbentuknya kelompok-kelompok kecil masyarakat Indonesia yang terikat oleh kesamaan daerah geografis karena sama-sama bertempat tinggal di wilayah Indonesia, sehingga terbentuklah kelompok kecil masyarakat Indonesia. Tahapan keduanya, setelah adanya masyarakat Indonesia, maka akan melahirkan suku-suku bangsa yang lebih luas, yang selanjutnya akan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa suku-suku bangsa di Indonesia ada sangat banyak. Lalu tahapan yang terakhir adalah terbentuknya masyarakat bangsa Indonesia seperti yang kita kenal sekarang ini atau yang kita sebut sebagai National State Indonesia. Artinya, nasionalisme terwujud dari yang namanya kelompok kecil dulu, lalu lahir sebuah suku-suku dan suku-suku itu menjadi sebuah bangsa Indonesia. Nah, setelah terbentuknya sebuah nasionalisme, maka bagaimana cara kita membina nasionalisme Indonesia yang sudah ditumbuh kembangkan? Yang pertama adalah mengembangkan kesamaan di antara suku-suku bangsa penghuni di Nusantara. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu jua atau semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga kita harus mengedepankan kesamaan dibandingkan perbedaan yang ada di negara ini. Yang kedua adalah dengan mengembangkan sikap toleransi. Dengan sikap toleransi, kita mampu menerima perbedaan yang ada. Karena tadi di awal kita sudah mengedepankan kesamaannya, sehingga yang namanya perbedaan bisa kita kesampingkan, dan kita bisa menolehnya perbedaan yang ada di masyarakat. Sehingga harapannya nasionalisme akan tumbuh dan terbina dengan baik. Selanjutnya, kita harus menghindari 4 hal yang akan merusak nasionalisme negara kita. Pertama, yaitu sikap sukuisme, yaitu sikap yang menganggap suku bangsa sendiri yang paling baik. Yang kedua adalah covisme, sikap yang hanya mengumpulkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa-bangsa lain. Artinya menganggap bahwa bangsa Indonesia adalah yang terbaik dibanding bangsa yang lain dan dinilai secara berlebihan. Sikap yang ketiga adalah ekstremisme, sikap keras mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, seperti halnya terorisme dan sebagainya. Itu cinta terhadap Indonesia tapi terlalu ekstrim berlebihan sehingga dianggap sebagai ekstremisme. Yang keempat adalah preferensialisme, sikap yang selalu berkutat dengan kepentingan provinsi atau daerahnya sendiri, sehingga tidak mementingkan pembangunan di daerah yang lain. Sehingga kita harus menghindari sikap-sikap ini agar rasa nasionalisme kita bisa tetap terjaga dan tidak akan luntur sampai kapanpun. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan berbicara tentang proses integrasi nasional, di mana integrasi nasional adalah proses pembauran perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan nasional, sehingga menjadi sebuah identitas. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, ada banyak hal yang bersamaan di Indonesia yang menjadi sebuah identitas negara ini. Apa sajakah itu? Yang pertama, seperti yang Bapak Ibu ketahui, bahwa kita harus mewujudkan kesatuan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Pertama, kesatuan politik. Artinya, walaupun kita berbeda-beda, namun kesatuan politik tetap harus terbangun di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Yang kedua adalah kesatuan ekonomi. Ekonomi walaupun ada yang berbeda-beda, tapi tetap kesatuan ekonomi harus terwujud di dalam Kepulauan Nusantara. Yang ketiga adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Walaupun dari Sabang sampai Merauke kita memiliki adat istiadat yang berbeda, namun kita harus mewujudkan kesatuan sosial budaya yang menjadi sebuah integritas nasional atau menjadi identitas negara ini. Yang terakhir adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Dari Sabang sampai Merauke, pertahanan dan keamanannya tetap harus menjadi prioritas, sehingga tidak ada istilah bahwa hanya terpusat di Pulau Jawa saja dan pulau lain tidak mendapatkan pertahanan dan keamanan yang
maksimal. Nah, itu harus kita hindari sehingga harus dimaksimalkan integrasi nasionalnya, karena pertahanan dan keamanan itu sangat penting dari Sabang sampai Merauke. Faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan. Faktor yang mempengaruhinya dalam integrasi nasional seperti yang kita ketahui adalah Pancasila. Yang pertama, dari Sabang sampai Merauke, ideologi negara kita tetap sama, yaitu Pancasila. Yang kedua, Sumpah Pemuda pada 28 Oktober itu diperingati sebagai Sumpah Pemuda dari Sabang sampai Merauke, sehingga itu menjadi sebuah faktor integritas bangsa. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai konstitusi tertulis negara ini, dari Sabang sampai Merauke, konstitusi tertulisnya adalah sama, yaitu Undang-Undang 45, di mana di situ termuat berbagai pasal yang mengatur berbagai kehidupan di negara Indonesia. Yang keempat adalah bahasa Indonesia. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, di daerah Bapak dan Ibu pasti memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Namun, ketika menggunakan bahasa pemersatu itu bahasa Indonesia, akan mempersatukan bangsa Indonesia karena semua orang pasti akan memahami bahasa Indonesia ketimbang menggunakan berkomunikasi dengan bahasa daerah yang mungkin orang di daerah lain tidak akan paham dengan bahasa daerah Bapak dan Ibu sekalian. Yang kelima adalah Sang Saka Merah Putih. Bendera merah putih kita sebagai simbol negara ini adalah merah putih, sehingga dari Sabang sampai Merauke, bendera yang dikibarkan adalah bendera merah putih. Terakhir, lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai faktor integrasi bangsa yang terakhir, yaitu kebangsaan Indonesia Raya. Setiap upacara kita pasti selalu mengumandangkan lagu ini, karena dari Sabang sampai Merauke juga sama. Walaupun kita memiliki berbagai perbedaan, namun aspek mulai dari Pancasila, Sumpah Pemuda, Undang-Undang 45, Bahasa Indonesia, Sang Saka Merah Putih, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, semua ini sama dari Sabang sampai Merauke. Nah, lalu bagaimana faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Setelah rasa nasionalisme terbentuk, maka kita harus mendorong yang namanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor pendorong yang pertama adalah melaksanakan pembangunan di segala bidang. Menjadi kewajiban pemerintah adalah membangun di semua aspek bidang kehidupan masyarakat Indonesia sehingga bidangnya bisa maju dari berbagai semua bidang dan unggul dibandingkan dengan negara lain. Yang kedua, meningkatkan harga diri bangsa di hadapan bangsa dan negara asing dengan tentu mengedepankan nilai-nilai keluhuran budaya bangsa di Indonesia sehingga Indonesia tetap menjadi luhur di bidang negara lain sehingga negara lain tetap memandang bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, adil, dan mampu. Yang ketiga, 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia seperti yang sudah disampaikan tadi di awal adalah Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah prinsip bahwa walaupun kita berbeda-beda namun tetap satu jua. Dari Sabang sampai Merauke memiliki identitasnya masing-masing kesukuannya, namun tetap identitas kebangsaannya adalah bangsa Indonesia. Sehingga faktor-faktor inilah yang akan memperkuat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Faktor penghambatnya apa Bapak Ibu yang akan menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia saat ini? Yang pertama adalah kebinekaan keberagaman masyarakat Indonesia. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa masyarakat Indonesia ini beragam dari Sabang sampai Merauke, dari 34 provinsi memiliki adat istiadat dan suku bangsa yang sangat banyak. Nah, sehingga faktor inilah yang akan menghambat persatuan dan kesatuan, karena ditakutkan akan muncul rasa-rasa primordial sehingga mereka menganggap bahwa suku mereka adalah suku yang terbaik, sehingga menganggap bahwa suku yang lain tidak baik atau lebih buruk dibanding sukunya. Yang kedua adalah letak geografis. Letak geografis Indonesia dari Sabang sampai Merauke begitu luas, sehingga begitu luasnya Indonesia akan menjadi penghambat persatuan dan kesatuan karena aspek yang bisa ditunjang baik oleh angkatan darat, laut maupun udara itu akan sangat ada kesulitan geografis kita bisa menjangkaunya. Yang ketiga, munculnya gejala etnosentrisme, yaitu menganggap bahwa suku kedaerahannya lebih baik juga, bahwa etnosentris dia memandang bahwa daerahnya ini lebih baik dibanding dengan daerah yang lain, sehingga ini ditakutkan menjadi sebuah penghambat bagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang terakhir adalah melemahnya nilai budaya bangsa. Sebagai buah dari globalisasi, ditakutkan bangsa Indonesia akan semakin luntur nilai budaya bangsanya karena terkikis oleh globalisasi, sehingga hal inilah yang harus kita hindari Bapak dan Ibu agar tidak terjadi di sekitar kita, terutama di lingkungan tempat kita mengajar kepada peserta didik kelak. Sehingga persatuan dan kesatuan Indonesia, jika keempat hal ini bisa kita atasi atau kita hindari, maka insya Allah yang namanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat terjaga dengan utuh. Keberagaman masyarakat multikultur itu seperti apa Bapak dan Ibu? Istilah multikultur artinya multi banyak, kultur itu artinya budaya. Sehingga bagaimana Indonesia ini memiliki ragam budaya yang sangat banyak.
Menurut Kim Likal, profesor filsafat pada Queen University Kanada dalam bukunya Multicultural Citizenship, bahwa multikultur merupakan suatu pengakuan, penghargaan, dan keadilan terhadap etnik minoritas, baik yang menyangkut hak-hak universal yang melekat pada hak individu maupun komunitasnya yang bersifat kolektif dalam mengekspresikan kebudayaannya. Sehingga Indonesia adalah masyarakat yang multikultur, sehingga kita harus menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Karena kultur di Indonesia ada sangat banyak. Selanjutnya, Bloom menyatakan bahwa multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang, sehingga kita harus menghargai dan memberikan penghargaan yang terbaik kepada budaya lainnya, walaupun kita bukan bagian dari budaya tersebut, namun kita bagian dari satu kesatuan negara Indonesia. Elemen-elemen multikultur menurut Bloom meliputi: 1. Menegaskan identitas kultur seseorang, serta mempelajari nilai warisan budayanya. Yang kedua, menghormati dan berkeinginan untuk memahami belajar tentang etnik. Artinya, setelah tahu identitasnya, maka harus dipelajari oleh para penerusnya agar tidak punah. Yang ketiga, menilai dan merasa senang dengan perbedaan kebudayaan itu sendiri. Kita harus bangga menjadi bagian dari budaya tersebut, karena kalau bukan kita yang bangga, siapa lagi yang akan bangga? Baik Bapak dan Ibu, keberagaman masyarakat Indonesia seperti yang Bapak Ibu ketahui dari Sabang sampai Merauke akan sangat banyak dipengaruhi oleh keadaan geografis, pengaruh budaya asing, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, perbedaan kondisi alam, dan keadaan transformasi dan komunikasi, sehingga satu daerah dengan daerah yang lain pasti memiliki kultur yang berbeda. Dan itulah yang harus kita hargai dalam mewujudkan sebuah persatuan dan kesatuan. Wujud keberagaman masyarakat Indonesia bisa Bapak Ibu temukan melalui keberagaman suku bangsa, keberagaman agama. Di Indonesia tidak hanya satu agama, melainkan banyak agama, keberagaman ras, serta keberagaman golongan. Nah, keberagaman inilah wujud keberagaman yang ada di Indonesia yang senantiasa harus kita junjung tinggi dan kita hargai sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. Lalu bagaimana Bapak Ibu bisa menerapkannya di dalam pembelajaran di kelas Bapak dan Ibu? Bapak Ibu bisa menerapkan salah satu contohnya itu dengan model pembelajaran bermain peran, di mana dalam model ini setiap peserta didik diberi kesempatan untuk bermain peran dengan perannya masing-masing, sehingga mereka akan menghargai peran satu dengan peran yang lainnya, sehingga akan muncul yang namanya persatuan dan kesatuan dari model pembelajaran ini. Ada banyak tahapan Bapak Ibu dalam model bermain peran, mulai dari merangsang semangat kelompok, memilih peran, mempersiapkan pengamat, hingga hanya mengkaji kemanfaatannya dalam kehidupan nyata, melalui saling tukar pengalaman dan penarikan generalisasi. Sehingga diharapkan melalui metode ini akan tumbuh persatuan dan kesatuan dari peserta didik, karena peserta didik memahami perannya masing-masing dan menghargai peran orang lain. Baik Bapak dan Ibu, itulah materi yang akan kita pelajari tadi, yang sudah kita pelajari, sehingga mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu untuk mengembangkan kompetensi Bapak Ibu di kemudian hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.